Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Bukti pemeliharaannya sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Terus sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. GPI Lentera Global, saya percaya kita pasti menikmati lawatan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami terus mengalami kebaikan penyertaan Tuhan. Bahkan terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Untuk terus ada, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami tahu Engkau hadir. Dan kami menikmati lawatan Tuhan. Kami janji sekalian terbaik dari penyembahan kami. Kami mau persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang di rumah siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari bersama-sama lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah
Bapa, ku cinta Kau, lagi aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang menyertai kami. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan Tuhan. Sembah Dia, oh terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami hampiri tahta-Mu, datang menyembah-Mu. Sembah Dia, kami bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang baik, Kau ajaib, Kau mulia, setiap hari menuntun langkah kami. Oh, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Nyata perlindungan-Mu, nyata penyertaan-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, Engkau Tuhan yang selalu menjaga. Engkau Tuhan yang meluputkan kami. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, sembah Dia. Kami rasakan, kami alami, kami nikmati Engkau. Sanama karabasyata karada balala. Ikarada bata karada bayaralamush. Bangun rohmu, bangkitkan imanmu. Sembah Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. We worship You Lord. Biar di rumah kami masing-masing, kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menikmati Engkau. Karena Engkau buktikan kasih, pertolongan, anugerah-Mu sampai hari ini. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank You Lord. Makasih Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sekali lagi aku memujimu, oh aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya, haleluya. Dari hati yang mengasihi Engkau, kami mau katakan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Sebab terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang Engkau kerjakan buat kami sepanjang minggu ini. Sebab itu kami mau berucap syukur, kami mau memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Wow, saya percaya di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga saudara, ajak kita bersuka cita, ajak kita bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan sama-sama saudara. Amin. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, amin, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, katakan, bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Yang wanita katakan, banyaklah, banyak, amin. Allahku,
ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib. Gantian yang pria, banyaklah. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sama-sama, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Lagi, bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Wow, perbuatan tangan Tuhan dahsyat dan ajaib buat setiap kita. Amin. Saudara mau duduk, saudara bebas mengekspresikan kasih, mengekspresikan penyembahan-Mu di depan Tuhan hari ini. Mari sambut firman Tuhan dengan nyanyian syukur. Karena kami tahu firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu yang menuntun kami untuk mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Thank you God. Terus sembah Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari nikmati Dia lebih lagi, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap saat ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, mari saudara sendiri katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari angkat suaramu, lagi katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolongan-Mu di tengah badai hidup. Yes, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sembah Dia. Oh, pertolongan kami datang dari Tuhan. Engkau perlindungan, Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kau layak disembah. Kami bawa ucapan syukur, bawa nyanyian syukur kami kepadamu. Kau dahsyat, ajaib, haleluya. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Firman-Mu kekuatan, pertolongan kami. Yes Lord, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami. Hikarabatana masyata karara barara barara barara. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah.
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudara, kita tanpa terasa sudah masuk di bulan yang ke-8 di tahun 2020. Kita sudah memasuki kehidupan new normal saat ini, di mana kita masuk kembali ke aktivitas seperti semula. Tetapi kita juga dipaksa untuk mengikuti dengan gaya kehidupan yang baru. Ada 3 hal yang saya harus sampaikan, dan saya terus mengingatkan kepada saudara bahwa yang pertama adalah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan melindungi, menopang di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk menggunakan protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, juga dari kesehatan. Yang pertama, kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk sering melakukan cuci tangan. Dan yang ketiga, kita juga menjaga jarak dari sesama kita. Dan hari ini kita juga memasuki di awal bulan di tahun 2020, di bulan Agustus. Kita juga sebentar lagi akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu juga melambangkan bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dan bagi kita yang percaya bahwa Kristus di dalam kita, kita percaya penyertaan Tuhan melindungi kita di dalam setiap aspek kehidupan. Haleluya, katakan amin. Saudara, hari ini kita akan belajar. Kita harus mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus juga memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 49 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Oh, haleluya. Saudara, Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan itu sangat berharga, jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tetapi orang yang tidak memiliki pengertian akan Tuhan, pengertian tentang hidup yang benar, adalah orang yang menyia-nyiakan kehidupannya. Jadi saudaraku, orang yang tidak memiliki pengertian tentang hidupnya tidak ada bedanya dengan hewan yang dibawa ke tempat penjagalan. Jadi saudaraku, hari ini kita mau belajar mengapa kita harus memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Tuhan memberikan kepada manusia makna yang terdalam tentang kehidupan, bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kekal, saudara. Tetapi orang yang tidak menerima pengertian dari Tuhan, hidupnya akan berakhir di liang kubur. Wow, tempat mereka ini adalah dunia orang mati dan neraka, tempat api yang kekal. Saudara,
kita pastikan kita adalah orang-orang yang memiliki pengertian yang benar, sehingga kekekalan menjadi bagian daripada kita semua. Katakan haleluya. Jadi saudaraku, semua manusia akan mencapai satu titik yang disebut kematian. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak mengalami kematian. Jadi saudaraku, kita pastikan kita boleh mati, kita boleh mengalami kematian, tetapi orang yang hidup di dalam pengertian akan Tuhan dan akan melewati titik itu menuju kehidupan yang kekal. Katakan haleluya. Jadi saudara, kita belajar hari ini di dalam Mazmur 49 ayat 15 dikatakan apa? Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Haleluya. Jadi saudaraku, kita semua akan mengalami itu, melewati yang namanya kematian. Tetapi kalau kita hidup di dalam pengertian akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita dari kematian, dibawa masuk ke dalam kekekalan. Haleluya. Saudara, hidup orang yang tidak mempunyai pengertian adalah orang yang percaya akan apa yang ada di dunia ini. Harta benda, kekayaan, dan harga diri menjadi pegangan. Saudara, kita harus menyatakan bahwa itu semua tidak ada artinya. Hidup berpengertian akan Tuhan berarti mata kita arahkan kepada Tuhan. Mata kita tuju kepada Tuhan, sehingga pengertian akan Tuhan turun atas kita dan menyertai kita, sehingga kita beroleh berkat Tuhan di dalam kehidupan kita secara rohani. Kita didewasakan secara rohani, kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Saudara, kita percaya dunia ini akan berakhir, semuanya akan musnah pada akhirnya. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang benar akan hidup oleh iman, dan imannya akan membawa kita kepada kekekalan itu tersendiri. Jadi saudaraku, mari kita tanya di hati kita, mana yang harus kita lebih utamakan? Apakah kita dengan urusan jasmani, atau apakah kita fokuskan kepada rohani? Jawaban ada pada Anda sendiri. Bagaimana kita sedang memfokuskan hidup kita saat ini. Kalau kita memfokuskan kita kepada jasmani, kita akan mencari segala sesuatu, dan kita akan kejar dunia ini yang tidak akan pernah ada habisnya, dan semuanya akan menuju satu titik di mana kematian akan menjadi target utama kita. Tetapi kalau kita fokuskan kepada suatu rohani yang lebih penting dari semuanya itu, saudara, saya pastikan saudara dan saya akan masuk menerima bagian daripada kerajaan surga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara, tidak ada cara lain. Kita harus fokus kepada yang sifatnya lebih rohani. Kita prioritaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita prioritaskan bahwa mata tertuju kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus memimpin kehidupan kita, dan jasmani kita akan dicukupi oleh Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita, saudara. Kalau kita fokus kepada rohani, jasmani pasti Tuhan akan cukupi. Saudara, maka hari ini kita belajar fokus kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kita prioritaskan rebut dulu rohani, maka jasmani akan mengikuti saudara dan saya. Saudaraku, untuk memperoleh semuanya itu kita membutuhkan kekayaan rohani, saudara. Kita belajar untuk dapat hari demi hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kita memang lahir dari bayi, kita memang dari kecil, tapi lambat laun kita menjadi dewasa. Makanan kita dulu susu, sekarang kita sudah makanan yang dewasa. Saudara, kita menjadi dewasa rohani berarti kita menjadi kuat di dalam Tuhan,
dan kita menjadi seorang pribadi yang tidak gampang menyerah, saudara. Kita pantang menyerah karena kita tahu ada mahkota kehidupan yang akan kita dapatkan kalau kita berjuang memperjuangkan kehidupan kita secara rohani dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pasti upah kita akan dapatkan, yaitu mahkota kehidupan. Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia. Haleluya. Jadi jelas dikatakan bahwa kita berhidup, bertahan sampai dengan pada kesudahannya, yaitu apa? Hidup yang kekal yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saudaraku, kita memiliki satu destiny yang jelas. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki destiny yang jelas, yaitu apa? Hidup yang kekal, surga mulia. Itu yang menjadi bagian kita. Jadi kita hari ini belajar memiliki pengertian yang benar akan Tuhan, di mana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi fokuskan hidup kita, mata kita kepada Tuhan, yaitu secara rohani kita diproses Tuhan menjadi dewasa. Kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Jadi saudaraku, kita harus melekat dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan selain kita melekat dengan Dia. Kita melekat dengan sumber berkat, bukan kita melekat kepada berkatnya, tapi kita melekat pada sumber berkatnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan haleluya. Jadi jelas sekali saudara, bahwa kita harus melekat dengan sumber berkat. Kita melekat, kita intim dengan Tuhan, maka berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya mengalir saja, tetapi berlimpah-limpah. Dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Haleluya. Jadi pengertian yang benar akan merubah hidup saudara dan saya, baik saat di dunia maupun saat kita sudah selesai dengan dunia ini. Haleluya. Kita akan menuju surga mulia, dan kita di mana Yesus berada, kita juga berada. Itulah destiny yang sesungguhnya. Itu adalah tujuan daripada hidup kita. Jadi saudaraku, ada jaminan keselamatan dan jaminan kekekalan yang nilainya jauh lebih dari harta apapun di muka bumi ini, kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kekekalan yang sejati adalah target dari semua umat manusia. Hidup bersama Kristus di surga mulia, di mana Dia berada, kita berada. Haruslah menjadi satu impian dari kita semua, bahkan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Untuk saat ini hidup di dunia ini, kita boleh diberkati, tetapi ingat, berkat Tuhan tidaklah menyelamatkan kita, tetapi melakukan kehendak Bapa yang menjamin kita masuk ke dalam kekekalan. Katakan amin. Jangan terikat hatimu dengan hal-hal duniawi. Selagi masih Tuhan beri waktu, selagi Tuhan masih berikan kesempatan, gunakan sebaik mungkin, sehingga mata rohani kita kepada Tuhan kita arahkan. Terus kita melekat dengan Dia, dan carilah Dia selagi Dia masih berkenan untuk kita temui, sehingga keselamatan itu boleh datang pada kita semua. Dan walaupun kita boleh susah saat ini, kita boleh menderita saat ini, kita boleh memikul beban saat ini, tetapi kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Upah yang menanti kita di surga sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya.
mahkota kehidupan sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Haleluya. Sekali lagi, kita bertahan, kita mau kuat, kita berjalan, kita bersama dengan Kristus, sehingga kekekalan dan keselamatan menjadi bagian kita semua. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan itu sendiri. Waktu kita melakukan perjamuan, kita harus percaya dan kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan ada dosa yang disimpan. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, kita pasti diberkati. Kita harus masuk perjamuan kudus dengan iman. Kita memang minum anggur dan roti, tetapi kalau kita melakukan dengan iman bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita makan dan minum, maka kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kita, mengubahkan segala sesuatu menjadi berkat. Yang sakit pasti mengalami kesembuhan, yang terikat pasti akan dibebaskan, dan yang berbeban berat akan dilepaskan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami percaya perjamuan kudus ini Tuhan menjadi suatu perjamuan yang memberkati kami semua. Ampuni Tuhan kalau masih ada salah, ada dosa yang kami lakukan, yang kami berbuat dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Jangan ada yang diam, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Mari kaum pria, para suami, angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap pria di tempat ini. Jadikanlah mereka imam, nabi, dan raja di tengah keluarga mereka. Mereka menjadi pria yang takut akan Tuhan dan membawa keluarga mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Serta apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari para wanita, para istri yang mendengarkan acara ini, angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap wanita di tempat ini. Jadikanlah mereka pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan, menjadi penolong, pendoa, dan anggur yang manis bagi keluarga. Diberkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga keberhasilan dan keuntungan selalu menyertai mereka. Mari anak-anak muda, ayo angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Jadikanlah mereka seperti panah di tangan para pahlawan, sehingga mereka menjadi teruna-teruna yang diberkati
dan masuk dalam rancangan Tuhan. Takut akan Tuhan dan selalu menjaga kekudusan dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki masa depan gilang gemilang, dan mereka disertai oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah terputus mengalir dalam kehidupan mereka. Mari semua yang sudah menerima perjamuan kudus, kita angkat tangan sekali lagi. Terimalah berkat Tuhan. Semua yang mengangkat tangan mengalami terobosan di dalam kehidupan yang sedang dijalani, dan kemenangan akan menjadi bagian kita semua. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saatnya kita mendengarkan warta gereja untuk sepekan ke depan. Doa fajar setiap hari Selasa sampai hari Jumat diadakan pukul 6 pagi, bertempat di Gading Resort Residence. Dan untuk hari Sabtu, doa fajar diadakan setiap pukul 7 di Gading Resort Residence, House of Intimacy. Jemaat Tuhan yang membutuhkan waktu untuk konseling, kami menyediakan waktu untuk Bapak Ibu bisa menghubungi kami setiap hari Selasa pukul 11 atau hari Kamis pukul 12, bertempat di Gading Resort Residence. Sekali lagi, konseling diadakan setiap hari Selasa pukul 11 atau hari Kamis pukul 12 di Gading Resort Residence, House of Intimacy. Selanjutnya adalah info cool. Diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan dilaksanakan dengan cara online. Jemaat Tuhan, demikian info sepekan. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu, dan shalom. Saudara, kini saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.